Robot keamanan yang saking stresnya ngehack diri sendiri biar bisa nonton film dan gak disuruh-suruh. Video ini akan menceritakan alur cerita serial Murderbot season pertama yang berjumlah 10 episode. Kisah Murderbot berlatar di masa depan hyperkapitalis. Manusia tersebar di seluruh galaksi, tak dikelompokkan berdasarkan negara, melainkan korporat. Korporat dengan wilayah kekuasaan paling luas adalah Corporation Dream. Mereka adalah organisasi yang terdiri dari beberapa perusahaan swasta. Markas mereka terletak di Port Free Commerce. Di masa ini tren bisnis yang sedang hot adalah ekspedisi planet baru. Entah itu untuk mengukur kelayakan tempat tinggal baru untuk manusia atau untuk pertambangan sumber daya alam. Corporation Dream juga memberi izin pada aliansi atau perusahaan lain untuk melakukan ekspedisi di planet area mereka dengan catatan wajib nyewa SecUnit atau robot keamanan. Robotnya canggih dan kuat banget, kayak Robocop tapi bukan dari manusia. Seluruh SecUnit dibuat di pabrik pusat Corporation Dream. Salah satu pegawai baru bertanya pada seniornya, kenapa mukanya beda-beda, nggak disamain aja. Seniornya ngejawab asal, mungkin biar mudah dilacak kalau memberontak. Pegawai baru bertanya lagi, emang seberapa sering terjadi pemberontakan dari bot-bot ini? Kali ini seniornya dengan yakinnya menjawab sering banget ngeberontak, bahkan sampai ngebunuh yang buatnya. Sang junior tertawa karena mengira seniornya bercanda. Kisah Murderbot dimulai dengan perkenalan karakter utamanya, SecUnit yang diperankan oleh Alexander Skarsgård. Dia lagi disewa untuk menjaga keamanan di stasiun tambang Aratake, wilayah Corporation Dream. SecUnit ini generasi lama, udah mulai sering ngeluh karena sering dikerjain manusia. Dia nggak bisa dan takut ngelawan karena di tubuhnya ada yang namanya modul pengatur. Dia udah lama curi-curi waktu buat mempelajari cara ngehack modul pengatur. Kebetulan sekarang di tambang Aratake ini tugasnya udah mau beres. Sementara para pegawai manusia lagi pesta, dia mau nyoba ngehack dan ternyata berhasil. Yang pertama dia lakukan adalah ganti namanya menjadi Murderbot. Karena niat awalnya dia mau bunuhin semua manusia yang ada di hadapannya. Tapi akhirnya gak jadi. Karena dia tahu bakalan ketangkep mau lari ke ujung galaksi manapun sama Corporation Dream. Hukumannya dilebur jadi onderdil. Mau gak mau, dia harus kerja lagi buat Corporation Dream. Berkah gak ada modul pengatur, salah satunya adalah bisa langsung dapat koin baru. Dia juga bisa ngasih alasan biar gak nurut sama perintah manusia yang gak masuk akal. Tapi yang paling penting adalah dia bisa ngakses apapun yang terhubung dengan internet satelit, termasuk nonton serial streaming. Serial streaming lah yang bikin dia tahu pengetahuan praktis seputar kemanusiaan. Bukannya jadi robot pembunuh, malah jadi robot pengertian. Tapi anehnya, memori Murderbot suka tiba-tiba munculin kilasan gambar pembunuhan yang dilakukan olehnya. Tapi dia nggak ingat sama sekali pernah ngelakuin itu. Entah dejavu atau ada memori yang nyangkut saat dia melalui proses penghapusan memori SecUnit. Ngomong-ngomong soal klien baru Murderbot, mereka berasal dari aliansi preservasi. Di antara aliansi lainnya, mereka ini tergolong paling payah. Ekspedisi ke planet-planet hampir nggak berhasil. Ketuanya adalah Mensah, ahli terraforming sekaligus presiden aliansi preservasi. Punya 2 suami dan 7 anak. Kemudian ada Profesor Bharadwaj, ahli geokimia yang hobi ngambil sabun. Ada Guratin, manusia yang dimodifikasi jadi kayak robot canggih. Kemudian ada Pinli, pengacara yang pacaran sama Arada, ahli biologi. Dan Rati, pakar perjalanan lubang cacing yang suka sama Pinli. Dan ternyata Arada suka sama Rati. Ketiganya akhirnya memutuskan untuk melakukan hubungan poligami. Saat pemilihan SecUnit di markas Corporation Dream di Port Free Commerce, mereka hampir nolak ketika disuruh nyewa SecUnit karena dana mereka lagi terbatas banget. Padahal wajib,
Kalau enggak, mereka nggak boleh ekspedisi. Tapi tiba-tiba saat pemilihan SecUnit, muncul murderbot di belakang display SecUnit generasi terbaru. Karena harga sewanya paling murah, aliansi preservasi sepakat milih murderbot. Sekarang murderbot lagi ngejagain Arada dan Padarawaj di lokasi ekspedisi sambil nonton. Tiba-tiba waktu nontonnya terganggu karena sistem pengawasannya menginformasikan ada cacing raksasa pembunuh. Penyelamatan kali ini spesial karena selain keduanya selamat, ia juga melanggar protokol dengan menunjukkan wajahnya dan bertanya seputar keluarga Arada biar dia nggak panik. Teknik ini ia dapatkan dari nonton serial favoritnya. Perut murderbot jebol dan Padarawaj luka berat karena tergigit. Tapi karena ada pot khusus untuk perawatan luka, gak lama kemudian mereka langsung sembuh. Singkat cerita, ternyata Guratin menyadari keganjilan murderbot. Dia sampai melarang murderbot mendampingi Mensah melakukan penelitian demi menginterogasinya. Guratin yang udah dimodifikasi bermaksud untuk mengakses memorinya. Dengan cepat, murderbot ngeliatin siaran-siaran TV yang sering ditontonnya dan CCTV kamar anggota Preservasi Alliance. Interogasi tersebut terhenti ketika radar bahaya aktif. Mensah sedang diserang oleh monster kelaban. Namun anehnya, monster kelaban itu malah melompatinya. Ternyata ada medan magnetik misterius yang menewaskan monster kelabang. Drone yang dikirim Bharadwaj pun hancur seketika. Namun Mensah akhirnya bisa kembali dengan selamat. Mereka menduga bahwa itu adalah medan magnetik dari peninggalan alien yang nggak boleh diambil dan harus dilaporkan ke Corporation Dream. Oleh karena itu mereka mau cari lagi lokasi lain buat penelitian di planet ini. Tapi anehnya, saat mereka ngecek peta survei digital yang dikasih Corporation Dream, banyak area yang gak muncul. Mereka khawatir sedang dihack dan bahkan kena bahaya lagi. Tapi mereka nggak mau pulang sebelum dapat apa-apa dari sini. Mensah teringat ada satu tim lagi di sisi lain planet ini yang namanya Delval Survey. Mereka memutuskan untuk mengontak mereka. Tapi ternyata tak ada yang jawab dan sinyal SecUnit milik tim survei mereka di sana juga tidak bisa dilacak. Murderbot kesal banget pas dengar mereka mau mampir ke sana buat ngecek. Karena ini udah pertanda bahaya banget. Saat mereka menuju ke sana pun, sinyal satelit tiba-tiba terputus. Mereka jadi kesulitan untuk mengakses peta. Murderbot yang lagi ngintip Guratin lewat CCTV pun ikut kehilangan sinyal. Ternyata Guratin punya perasaan sama Mensah. Dalam suatu kilas balik, Guratin dulunya adalah mata-mata Corporation Dream yang ditugaskan mengintai Mensah. Dia juga punya kecenderungan bunuh diri dan ketergantungan narkoba. Namun, sikap Mensah yang sangat positif membuat hatinya luluh. Guratin bahkan bersedia untuk bergabung dengan tim Mensah. Balik lagi ke masa kini, saat tim sedang mendiskusikan tentang hilangnya sinyal satelit, Murderbot nggak sengaja nyeletuk, ia juga ikut merasakan bahwa sebelum ini sinyal sempat hilang juga. Mereka bingung buat apa Murderbot pakai satelit internet. Murderbot bilang protokol mengizinkannya untuk mengecek log aktivitas klien. Pinley marah karena itu sama dengan memata-matai segala aktivitas mereka. Tim sempat menuduh Murderbot berupaya mencelakai mereka, tapi mereka akhirnya percaya dan memutuskan untuk meneruskan perjalanan mereka. Tak lama kemudian saat semuanya sedang beristirahat, SecUnit dibuat kesal karena lagi nonton terus diganggu Mensah. Ternyata Mensah ngajak curhat seputar kondisi tim. Survei mereka tak kunjung menghasilkan. Dua suami Mensah menuduh kalau dia ikut survei ini karena hanya ingin pergi dari rumah. Anggota tim lainnya pun jadi ingin bergabung ke Dream Corporation. SecUnit kayaknya nggak seneng ngedenger curhatan itu, jadi dia segera pergi dengan alasan ingin mengecek amunisi. 2 jam kemudian mereka tiba di habitat Delval. Seharusnya ada 15 personil lebih di sana.
Mereka tak bisa dihubungi, bahkan sinyal dari sek unit yang mereka miliki pun tak ada. Semuanya masih tidak bisa dihubungi. Murderbot kemudian meminta agar mereka mendarat di luar perimeter karena protokol keamanan. Rati tinggal di Hopper karena nggak ikut latihan senjata di Port Free Commerce, sementara yang lainnya ikut menuju habitat Delphool. Murderbot meminta agar yang lainnya menunggu di luar. Tak lama kemudian, Murderbot melihat banyak mayat dan sek unit yang hancur. Murderbot segera memerintahkan Mensah dan lainnya pulang ke Hopper. Murderbot menduga jika ada salah satu dari sek unit yang memberontak, karena situasinya sekarang mirip dengan episode terakhir dari serial Strike in Galaxy Season 1. Dua sek unit di hadapannya hancur karena saling menembak. Ia kemudian menendang-nendang salah satu sek unit. Ternyata sek unit itu masih hidup lalu bertarung dengan Murderbot. Lawannya itu adalah sek unit generasi lebih baru dari Murderbot. Namun, ia sudah punya data tentang gerakan bertarungnya. Dengan cepat Murderbot lumpuhkan lawannya. Saat ngecek tubuh sek unit itu, Murderbot jadi tahu kalau ada seseorang yang mengendalikannya. Tiba-tiba ada sosok sek unit berwarna hitam yang muncul, kemudian menembak Murderbot. Murderbot kalah telak. Dia ditanamkan modul combat override yang bikin dia bisa dikendalikan. Tapi Murderbot bisa selamat. Mensah yang gampang kena panik akhirnya berani maksain sampai muntah-muntah buat nolongin Murderbot. Tiba-tiba muncul lagi sek unit yang jahat, tapi Pinley berhasil datang tepat waktu dan menginjak sek unit itu dengan Hopper. Murderbot bisa ngelepas combat override, tapi telat. Datanya udah masuk. Dia bakalan ngebunuh semuanya. Murderbot minta dibunuh duluan, tapi karena nggak ada yang mau, akhirnya dia bunuh diri sendiri. Mensah mutusin buat bawa Murderbot kembali ke habitat mereka di planet tersebut. Tiba-tiba muncul Bibi, anggota ekspedisi Delphool yang masih hidup. Ia mengkonfirmasi bahwa semua rekan timnya telah dibunuh oleh sek unit yang memberontak. Bibi pun ikut dibawa tim preservation ke habitat. Tiba di habitat, hal yang mereka lakukan pertama kali adalah memperbaiki dan meribut Murderbot. Kuratin yang jadi pemimpin operasi untuk Murderbot akhirnya tahu kalau Murderbot udah ngehack modul pengaturnya, jauh sebelum disewa. Tapi Mensah tetap percaya sama Murderbot. Pada akhirnya, mereka kembali mendiskusikan tentang pihak ketiga yang misterius dan berniat jahat di planet tersebut. Solusinya adalah mereka harus menginformasikan pada pusat tentang adanya bahaya ini dengan cara mengaktifkan suara darurat secara otomatis dari habitat. Tapi entah kenapa gagal. Mensah dan Murderbot terbang ke suar untuk mengaktifkan suar secara manual. Ketika mereka sudah dekat, ternyata suaranya malah meledak. Murderbot dan Mensah selamat dari kecelakaan, tetapi Hopper rusak dan badan sek unit tertusuk ke lempengan pesawat. Mensah minta buat Murderbot benerin pesawatnya, karena sek unit pasti punya manual perbaikan pesawat di memorinya. Tapi Murderbot malah bilang gak bisa. Setelah Mensah marah-marah, Murderbot akhirnya ngaku kalau dia ngehapus manual perbaikan Hopper. Dia bisa download season terbaru dari serial favoritnya, Sanctuary Moon. Mensah tambah dibuat panik ketika Murderbot tiba-tiba pingsan. Itu gara-gara dia mencabut lempengan pesawat yang menusuk perutnya. Mensah yang awalnya panik kemudian berhasil memperbaiki perut Murderbot dan mengisi ulang oli Murderbot. Ternyata oli pesawat ini sama dengan oli Murderbot. Murderbot pun jadi punya ide buat ngebenerin pesawat ini. Kabel Hopper yang rusak berarti bisa diganti dari bagian tubuh Murderbot. Mereka akan memperbaiki Hopper menggunakan serat saraf dari sumsum tulang belakang Murderbot. Tapi karena tubuh Murderbot kayak manusia, Mensah jadi takut dan kena serangan panik.
Singkat cerita, Murderbot bisa meyakinkan Mensa agar melakukan operasi itu dengan menunjukkan padanya sebuah episode dari serial favoritnya. Operasi pengambilan saat saraf pun berhasil dan mereka bisa pulang menggunakan Hopper. Sementara itu di habitat, Lebibi ternyata punya maksud terselubung. Ia mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hasil survei aliansi preservasi. Ketika Guratin menolak untuk menunjukkan datanya, dia mengeluarkan pistol, menembaknya di lutut dan mengancam anggota tim lainnya. Dia mengakui bahwa dia bukan anggota Darkfall, tetapi dari tim lain. Mensa dan Murderbot tiba tepat waktu. Tanpa basa-basi, Lebibi yang lagi nyandera Guratin langsung ditembak di kepala. Akhirnya cita-cita Murderbot buat ngebunuh manusia tercapai. Dia merasa puas karena pembunuhannya itu sesuai dengan protokol perlindungan klien dan prinsip baru dirinya tentang kemanusiaan. Murderbot kemudian menyarankan agar mereka semua evakuasi dari habitat karena timnya Lebibi bakalan datang. Mereka pun setuju, walaupun Guratin belum sempat dioperasi. Saat tim sudah tiba di area aman di dalam Hopper, dua makhluk raksasa mirip kelabang muncul. Mereka sempat GR, dikirain mau makan mereka. Ternyata dua kelabang itu sedang kawin, lalu meninggalkan telur mereka menempel di bagian luar Hopper. Tak lama kemudian sebuah sek unit generasi terbaru menyerang. Sekarang semua anggota tim pengen bantuin Murderbot, tapi sia-sia. Beruntung, sek unit itu nggak sengaja menghancurkan beberapa telur kelabang raksasa. Kelabang raksasa betina muncul kembali, kemudian menggigit kepala sek unit, ngambil sisa kantung telur dan menghilang masuk ke sarang. Guratin nggak tahan lagi nahan sakit dari luka tembak di lututnya. Akhirnya dia pingsan. Mensa segera ngajak mereka untuk membawa Guratin kembali ke ruang medis habitat. Murderbot mengecek CCTV habitat. Ternyata benar ada timnya Lebibi datang bersama sek unit generasi terbaru. Mereka merupakan perwakilan dari Grey Chris. Grey Chris kemudian mengundang mereka untuk bertemu di suatu lokasi di planet ini untuk negosiasi tentang keinginan mereka, laporan penelitian aliansi preservasi di planet ini. Setelah mereka pergi, tim segera membawa Guratin ke ruang medis habitat. Sementara Badarwatch melakukan operasi pada lutut Guratin, Murderbot diminta mengakses memorinya menggunakan kabel data untuk mematikan rasa sakitnya karena Guratin gak mau lagi pakai obat-obatan seperti penghilang rasa sakit. Koneksi tersebut ternyata dimanfaatkan oleh Guratin untuk mengakses memori Murderbot. Guratin jadi tahu nama yang dipilih Murderbot dan peristiwa kematian 57 klien. Guratin kemudian ngasih tahu sama semuanya. Murderbot selama ini nggak yakin kalau ia pernah melakukan itu. Tapi bukti itu udah cukup kuat, sehingga Guratin menyebut kalau Murderbot adalah sek unit yang cacat dan berbahaya. Murderbot kemudian memutuskan untuk meninggalkan kelompok tersebut. Tim aliansi preservasi menyimpulkan bahwa Grey Chris secara ilegal mengincar sisa-sisa alien dan Grey Chris akan menghabisi mereka setelah mengetahui lokasinya. Setelah jalan jauh sambil mikir-mikir, Murderbot lupa kalau kemana aja dia pergi pasti ketangkep sama Rim Corporation. Akhirnya dia pun kembali. Berkat serial favoritnya, dia punya rencana yang bagus. Murderbot ternyata nggak ngasih tahu rencana lengkapnya sama tim. Dia pura-pura mengkhianati timnya agar bisa meninggalkan planet ini. Tim sempat tegang dan marah. Ternyata rencana sebenarnya adalah ngasih waktu biar Guratin bisa meretas hub sistem Grey Chris. Intinya rencana utama mereka adalah nyalain suara darurat agar bisa mendapatkan bantuan dari pusat. Murderbot pura-pura berkhianat pada Grey Chris. Dia pakai kepala sek unit, dan dibilang itu adalah kepalanya Guratin. Sebagai imbalan, ia meminta Grey Chris untuk memberikan laporan pada Corporation Rim bahwa dirinya telah hancur, sehingga bisa kabur dengan aman.
Murderbot terpaksa harus basa-basi untuk mengulur waktu agar Guratin bisa masuk ke area Grey Chris buat ngehack. Dia teringat dengan adegan serial favoritnya Sanctuary Moon, jadi pakai beberapa dialog dari sana. Tapi akhirnya ada personil Grey Chris yang sadar kalau dari tadi Murderbot pakai kata-kata dari Sanctuary Moon. Soalnya dia juga ngikutin series itu. Saat Murderbot mau disiksa, Mensah muncul. Pada akhirnya, suara pun bisa diluncurkan dan Murderbot menjatuhkan diri bersama Mensah sambil melindunginya. Tim Grey Chris tewas semuanya. Sistem Murderbot pun mati total. Saat sistem Murderbot dibuat ulang, teknisi Corporation Dream menghapus memorinya dan memasang modul pengetul baru. Tim Mensah bernegosiasi dengan perwakilan perusahaan untuk menemukan Murderbot. Mereka menawarkan untuk membelinya dan mengancam akan menuntut, tetapi Corporation Dream menolak dengan alasan bahwa memorinya telah dihapus. Finley sebagai pengacara mengajukan perintah pengadilan untuk menyita Murderbot sebagai barang bukti tuntutan. Terungkap bahwa proses penghapusan data SecUnit itu tak dihapus permanen, melainkan di copy-paste ke sistem pusat. Guratin dibantu oleh rekan lamanya dari Corporation Dream berhasil mengambil data Murderbot. Awalnya ia kesulitan menemukan data milik Murderbot. Tapi setelah mengetik Sanctuary Moon pada kolom pencarian, dia berhasil menemukannya. Tim berhasil menyita Murderbot tepat waktu sebelum didaur ulang. Guratin lalu mengunggah kepribadiannya. Murderbot menyadari bahwa tanpa baju zirahnya, ia tampak seperti manusia augmented kayak Guratin. Tim mengundang Murderbot untuk bergabung dengan aliansi preservasi dan tinggal di planet asal mereka. Di suatu malam Murderbot merasa gundah. Dia mencoba menyelinap pergi, tetapi dicegat oleh Guratin. Guratin tahu pasti dia ngebohong dan alasannya mau ngecek perimeter. Guratin kemudian curhat bahwa dia dulu juga kayak Murderbot. Dia ingin Murderbot beristirahat dan beradaptasi dengan kehidupan barunya di sini. Namun Murderbot tetap pada pendiriannya. Dia mau ngecek perimeter. Guratin akhirnya mengalah dan ini pertama kalinya Murderbot berterima kasih padanya. Menyamar sebagai bot pelayan, Murderbot menaiki kapal pengangkut yang berangkat saat Mensah terbangun dan menyadari bahwa ia telah pergi.